mengkomentari, memina-hina Habibana. Di sana juga menghina-hina Panglima. Berhenti yang begitu. Berhenti, tidak akan bersatu kita. Mari kita rapatkan barisan. Bajingan-bajingan yang ada, yang berkepentingan secara ekonomi dan suka membenci ulama. Siapa mereka? Tentu bukan orang beragama. Orang yang tidak beragama. Komunis PKI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Ini video Ustadz Yahya Waloni yang saya bagi dua. Ini yang bagian keduanya. Pesan Ustadz Yahya Waloni untuk pengikut Habib Rizik, untuk Panglima TNI, dan untuk Bapak Presiden. Dalam video ini, Ustadz Yahya Waloni menekankan pentingnya persatuan antar umat beragama, terkhususnya dalam agama Islam, bahwa Panglima, Habib Rizik, dan pengikutnya adalah semuanya umat Islam. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh para munafikun, oleh para pembenci Islam, dan para pembenci negara ini. Orang-orang yang menginginkan negara ini tidak kondusif. Video Ustadz Yahya Waloni ini diharapkan sampai kepada orang-orang yang bersangkutan. Saya percaya Bapak Presiden, Bapak Panglima, Pangdam, Habibana Rizik Syihab mempunyai masa masing-masing, mempunyai kekuatan masing-masing. Jaga semua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pundak kita masing-masing. Dan kepada orang-orang di sekitar Habib, contohilah, ikutilah jejak langkah beliau. Itu baru betul-betul antum-antum mencintai Habibana Muhammad Rizik Syihab. Ikuti cara beliau, ikhlas berdakwah, ikuti keberanian beliau. Kita berantas nih tikus-tikus yang suka mengacaukan Indonesia ini. Jadi saya kira sebagai putra bangsa, sebagai pendakwah, kalau Pak Jokowi punya pengikut, Pak Panglima punya pengikut, Pak Pangdam punya pengikut, Habibana punya pengikut, saya pengikutnya Habibana. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lain disikat, yang lain tidak. Ini jadi tameng politik, jadi kekuatan politik. Apa? Orang-orang yang dendam kepada gubernur, orang-orang yang tidak suka kepada Kapolda, dua Kapolda, dan lain sebagainya. Ini persoalannya seperti benang kusut. Oleh karena sebab itu, di kesempatan ini, kalian, para ustadz, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Berulang-ulang saya katakan, menertibkan dunia ini hanya 4. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama, bi adlil umaro, bi syaqwatil aghniya, kedermawanan orang kaya, dan yang keempat bidawatil fuqara'i. Itu yang saya ulang-ulang. Karena dunia ini masih belum tertib, ribut sana sini, mulai dari Pancasila musuh agama, agama musuh Pancasila, dan lain sebagainya, sampai isu tentang orang Minang Pancasilais dan lain sebagainya, tidak Pancasilais dan lain sebagainya, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, dan lain sebagainya. Ini seperti benang kusut sekali lagi. Nah, ini diatasi. Siapa dia? Orang-orang berkomentar-komentar miring, bahkan memberikan statement di video untuk mencari-cari apa itu. Apa kalau di YouTube itu? Subscriber berat sebelah. Baru dia mengaku Islam. Saya Islam. Kalau kau Islam, kenapa kau mengadu domba antara Panglima Kapolri dengan Habibana Rizik Syihab yang konon sama-sama Muslim? Bukan Islam kau, munafik, komunis. Damaikan antara Pak Presiden dengan Habib. Damaikan antara Panglima dengan Habib. Damaikan antara Kapolda dengan Habib. Negara ini akan menjadi negara yang baldatun, toibatun, warokun, kufur. Tapi kalau saling menyakiti, apalagi Habibana, Habib, keturunan Nabi, selesai negara ini. Selesai negara ini. Makanya saya bilang tadi, saya tidak yakin. Insya Allah, lambat atau cepat, orang-orang ini akan sadar. Tidak ada, lihat dari pandangan mata beliau itu, tidak pernah ada mata pengkhianat begitu. Perhatikan beliau berpidato. Lihat, mana ada orang siang malam dengan jubah, dengan gamis.
berikhram setiap hari, lalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melawan pemerintah. Itu nggak masuk akal. Ada yang tidak senang. Kekuatan bangsa ini bergantung pada ilmu para ulama. Kalau kita sama-sama cinta kepada NKRI, kita cinta kepada negara ini, bersatu bukan bercerai. Jangan dengar pihak lain atau ada yang ada dalam negara kita untuk menghancurkan ini. Jangan dengar. Saya sekali lagi mengatakan kepada ibu bapak saudara-saudaraku dimanapun berada, tentara itu menunggal dengan rakyat. Kekuatan kita saat ini adalah bersatu, berdoa. Kami ini, saya pribadi, 14 tahun saya Muslim, berkeliling Indonesia, berdakwah. Kematian itulah yang saya cari lebih cepat. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, tapi pulang kampung. Apalagi sekelas Habibana dan lain sebagainya, ustadz-ustadz yang pintar-pintar. Ini saya mau pesan. Sekali lagi, kepada pengikut pencinta Habibana Rizik Syihab, biarkan beliau beristirahat. Kita berdoa supaya petinggi-petinggi negara ini menghargai beliau. Urusan orang mau hina, orang mau fitnah, saya pun pernah merasakan yang begitu. Saya tidak peduli. Dan kepada kita yang ada di samping kiri kanan Habibana Rizik Syihab, kepada ustadz-ustadz, kalau mau keras tegas berdakwah boleh, tapi jangan melampaui batas-batas norma etika akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah bi'ilmi ulama, ilmu para ulama, bi'adlil umaro, sila yang kelima, adilnya pemerintah. Insya Allah, kalau pemerintahan dan kabinet Joko Widodo ini jujur, adil, insya Allah. Masih panjang waktunya, masih ada 4 tahun. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Jabatan tidak akan kekal selama-lamanya. Jabatan tidak akan kekal. Penyesalan tidak pernah di depan. Penyesalan selalu di belakang. Sebelum menyesal, ingat kita akan pensiun. Jabatan setinggi langit pun. Ya kalau sampai pensiun, kalau di tengah perjalanan kita menjabat dipanggil ke rahmatullah, pertanggungjawabkan itu. Atau kita terbang ke satu negara dan pesawatnya pecah di udara, hati-hati. Berarti kita bukan husnul khotimah, karena kita sudah menyakiti sama Muslim. Orang mukmin itu orang yang sholat, orang yang tidak munafik terhadap saudara Muslim, orang yang tidak munafik menjual akidah, murtad. Orang Muslim itu orang yang takwa. Setiap Jumat saya percaya semua pejabat, mulai dari Pak Jokowi Presiden sampai pejabat, pasti sholat Jumat. Apa pembukaan imam itu? Setelah membaca mukadimah, baru imam membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi berkah bagi perubahan yang besar atas bangsa ini. Kesadaran jiwa kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah perintah dalam Islam. Jika saudaramu sedang berselisih, hendaklah kau menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah. Mengkomentari, memina-hina Habibana, di sana juga menghina-hina Panglima. Berhenti yang begitu. Berhenti, tidak akan bersatu kita. Mari kita rapatkan barisan. Dan satu masalah yang perlu kita ingat, ketika Kaisar Konstantinopel masuk campur urusan Kristen pada waktu itu, antara Trinitarian dengan monotheism, Kristen Trinitas, terjadi di Nicea, Konsili Nicea. Karena Kaisar Konstantinopel masuk campur urusan agama, berdarah-darah antara Kristen. Nah ini sejarah. Dalam sejarah Islam mungkin banyak ustadz-ustadz yang lebih tahu. Saya tidak usah terlalu masuk ke situ. Intinya, jaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Persoalan teologis tentang urusan kafir, urusan musyrik, urusan segala macam bidah, itu urusan internal agama. Tapi yang paling bahaya ini adalah urusan
sekelompok kecil makhluk yang berdiam di dalam negara kita ini, yang tidak suka antara ulama, antara para pejabat bersatu. Inilah keberkahan bagi kita, negara yang kaya raya, negara yang diberkahi Allah. Sampai 7 turunan tidak akan pernah menyamai harta yang ada di negara yang terkandung di negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara satu-satunya terkaya di dunia, bukan Amerika, Indonesia. Keberkahan inilah yang membuat kita semua sadar bahwasannya apa yang kita lakukan mengandung kebaikan. Pasti orang-orang yang tidak baik akan mencelakai kita. Pak Presiden orang terbaik, Pak Panglima orang baik, Pak Pangdam orang baik, Pak Kapolri orang baik, Pak Kapolda orang baik. Kalau tidak baik tidak mungkin menjadi pejabat. Yang tidak baik itu bajingan-bajingan yang ada, yang berkepentingan secara ekonomi dan suka membenci ulama. Siapa mereka? Tentu bukan orang beragama, orang yang tidak beragama, komunis PKI. Itu yang perlu kita waspadai bersama, bahaya laten PKI. Mereka bisa ngaku Islam, mereka bisa ngaku Kristen, mereka bisa ngaku agama apa saja. Tapi dari cara berperilaku mereka sudah ketahuan. Nah, ini kita waspada. Singkirkan dia, baru kita bersatu. Habis dia. Saya tidak yakin. Saya meyakini apa yang terucap dari Pak Pangdam, pasti Pak Pangdam menyesali. Secara pribadi, pasti Pak Pangdam menyesali. Karena biar bagaimanapun ulama Pak Pangdam itu, ulama Pak Hadi, Pak Panglima, ulama Pak Jokowi. Buka mata kita. Hubud dunia, rok sukuli hotiat. Cinta kepada dunia adalah akar segala dosa. Saya hanya sekali lagi berdoa bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini agar senantiasa berjalan dengan baik. Roda pemerintahan dengan isu pandemik, ekonomi yang merosot, dengan kebaikan ini akan memberikan pengertian kepada kita semua. Karena nilai ketakwaan seorang yang beriman itu adalah kesadaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video dari Ustadz Yahya Waloni, pesan beliau kepada pengikut Habib Rizik Syihab, kepada Pangdam TNI, kepada Panglima TNI, kepada Kapolda, kepada Kapolri, bahwa kita harus bersatu. Kita jangan mau diadu domba oleh segelintir orang yang tidak menginginkan keamanan di negeri ini, yang senang bila negeri ini terus bergaduh, dan mereka memanfaatkan hal itu untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kita capek disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini terus. Saya rasa perbedaan pandangan politik dan agama itu dari dulu sudah terjadi di Indonesia. Karena keragaman di Indonesia ini sudah terbentuk sejak dahulu. Itulah kita kenal dengan namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Namun mengapa baru sekarang pecahnya kubu Indonesia ini baru terjadi hari ini? Ya karena itu tadi, ada segelintir orang yang selalu mengaduk domba ketenangan di negeri ini. Karena mereka senang jika negeri ini terus bergaduh, terus ribut, hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah pandangan politik. Mengapa Habib Rizik terus diusik? Padahal mereka tahu bahwa pengikut Habib Rizik itu banyak. Dan saya harap kepada pengikut Habib Rizik, saya pun juga pencinta Habib Rizik, kepada para pencinta ulama, kita jangan sampai terpancing dengan isu antara Panglima TNI dan ulama ini. Kita semua umat Islam, jangan sampai membuat komentar-komentar negatif, apalagi video-video yang justru makin mempertebal perpecahan antara ulama dan TNI. Karena kita ini, antara ulama dan TNI ini sama-sama umat Islam, yang seharusnya kita ini bersatu. Jadi kawan-kawan, saya harap bahwa isu antara Pangdam TNI dan Habib Rizik ini jangan dibesar-besarkan, jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena ini saya yakin hanya ada kesalahan sedikit saja, hanya ada miskomunikasi saja di antara mereka.
Dengan adanya media ini malah makin memperkeruh. Makanya jangan ditambah lagi dengan kata-kata, dengan video-video yang makin mempertebal. Sekedar video mengklarifikasi, sekedar video untuk menenangkan, tidak masalah. Jika begini terus kita ribut dengan hal-hal yang tidak substansial, yang tidak mendasar, maka kapan negara ini akan berkembang? Perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan agama itu sah-sah saja, tapi menjadi ribut dan gaduh terus seperti ini, maka kita tidak akan berkembang, hanya berputar di sini saja. Maka saya harap kita semua memikirkan hal ini dengan kepala dingin dan sedikit dewasa. Saya rasa sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.